Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayyuhan nas, ayyuhal muslimun wal muslimat, al hadirun wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah tabaraka wa taala kita lanjutkan kembali untuk membaca hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita pada pembahasan as-sabr, tentang kesabaran. Pada malam hari ini masuk kita pada hadis yang berikutnya. Di dalam kitab ini tertulis pada hadis yang ke-46, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis. Beliau menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa asyadidu bis-sur'ati innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Satu hadis datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, beliau bernama Abdurrahman ibnu Sahrin al-Sahih menurut pendapat yang sahih. Beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bis-sur'ati, tidaklah orang yang kuat itu dikarenakan dia menang dalam bergulat. Tidaklah orang yang kuat itu adalah orang yang menang di dalam bergulat. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Sesungguhnya yang dinamakan orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya, mampu menahan emosinya indal ghadabi, tatkala muncul kemarahan pada dirinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan, di dalam hadis ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang siapa yang disebut orang yang kuat. Dikarenakan di kalangan manusia, masyarakat, banyak di kalangan mereka mendefinisikan atau mengartikan orang yang kuat itu yang lengannya besar. Orang yang kuat itu yang tenaganya besar. Orang yang kuat itu orang yang mampu mengalahkan lawannya ketika bergulat. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengangkat sesuatu yang berat. Ini secara umum yang namanya definisi orang yang kuat. Akan tetapi ketika Rasulullah membahas tentang masalah kesabaran, maka Rasulullah menyatakan bukan itu yang disebut orang yang kuat. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang di dalam bergulat. Dari hadis ini juga kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, di antara jenis olahraga yang ada di zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bergulat. Itu ada di zamannya Rasul. Bergulat, terus main anggar, ya, yang pakai kayu, banyak orang pakai pedang begitu. Itu di zamannya Rasul ada. Kemudian memanah, kemudian berkuda, kemudian renang. Itu di zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya riyadhah, olahraga. Sehingga yang namanya olahraga hukumnya mubah. Silahkan mau olahraga apa saja, mubah silahkan. Asalkan jangan sampai olahraga itu melanggar yang namanya aturan-aturan syariat. Misalkan ada orang berolahraga, tapi dalam olahraganya ada di situ perjudian, misalkan, maka yang diharamkan bukan olahraganya, akan tetapi perjudiannya itu yang diharamkan, menyebabkan olahraga yang akan dikerjakan itu tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena ada unsur perjudian. Adapun semata-mata kita olahraga voli, sepak bola, bulu tangkis, dan silakan olahraga. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan keringat. Tujuannya adalah untuk menyehatkan badan. Maka hukum asal yang namanya olahraga itu mubah, boleh, ya, boleh. Terkadang ada olahraga yang dihukumi sunnah, seperti olahraga berkuda, kemudian memanah, kemudian berenang. Kalau dalam masa kita ini atau zaman kita ini, yang namanya memanah bisa juga diganti dengan menembak. Ini disunahkan di dalam Islam, olahraga yang namanya menembak ataupun yang namanya memanah atau berkuda ataupun olahraga renang. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwasanya orang yang kuat bukanlah orang yang menang di dalam pertarungan gulat. Akan tetapi yang namanya orang yang kuat menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika muncul rasa marah pada dirinya. Sehingga masing-masing kita mengoreksi, kita ini orang kuat atau orang lemah, begitu, ya. Bukan kuat karena akalnya kuat, bukan. Tapi apakah kita ketika kita marah, apakah kita mampu
untuk menahan emosi, tidak meluapkan kemarahan kita. Entah ketika kita marah kepada istri, entah ketika kita marah kepada anak, entah ketika kita marah kepada teman kita, ketika kita marah kepada tetangga kita, ketika kita marah kepada siapa saja. Apakah saat muncul rasa marah itu kemudian kita mampu menahan yang namanya kemarahan tadi? Kalau kita termasuk orang yang ternyata meluapkan kemarahan dengan mengucapkan ucapan yang kotor, dengan mengucapkan ucapan yang kasar misalkan, atau dengan gerakan, ya, entah itu melempar piring lah, entah itu melempar gelas, melempar apa misalkan, ya. Nah, apakah kita termasuk orang yang mampu menahan itu semua atau tidak? Kalau kita tidak mampu menahan itu semua, berarti kita termasuk orang lemah. Walaupun badan kita besar, walaupun badan kita keker, tapi kalau ketika marah ternyata kita meluapkan emosi dengan ucapan kita, ya, entah itu dengan tangan kita, ya, misalkan menunjukkan rasa kuatnya kita di hadapan orang lain, misalkan ini menunjukkan kita orang yang lemah. Walaupun badan kita besar, walaupun tenaga kita kuat, tapi kalau saat marah kita tidak mampu menahan marah kita, berarti kita termasuk orang yang lemah. Sebaliknya, kalau ada di antara kita yang badannya kurus, krempeng, kecil begitu, tapi ketika marah dia mampu menahan emosinya, tidak meluapkan kemarahannya, berarti orang ini adalah orang yang kuat. Sehingga kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang kuat ataukah orang yang lemah? Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis yang berikutnya, wa an Sulaiman ibni Surad radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastatabani wa ahaduhuma qad marra wajhuhu wa intafahat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajidu faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'udzu billahi minasy syaithanir rajim muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya yang ke-47 datang dari sahabat yang mulia Sulaiman ibni Surad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Sulaiman pernah bercerita, dulu aku pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara akhlaknya Rasul yang mulia adalah beliau biasa duduk-duduk dengan para sahabatnya. Tidak jaim. Enggak kemudian karena Nabi itu ya melebihi presiden tentunya, ya. Orang yang tidak memiliki dosa, orang yang paling mulia,
Tapi Nabi tidak pernah merasa sombong, kemudian tidak mau duduk-duduk dengan orang lain, tidak mau duduk-duduk dengan para sahabatnya, tidak. Namun ingat, perlu diperhatikan, di antara orang yang akan duduk-duduk dengan orang lain itu ada adabnya, ada aturan-aturannya. Kalau dia duduk-duduk dengan orang lain tapi bisa menimbulkan sesuatu yang membahayakan dia, maka tidak boleh. Membahayakan agamanya, misalkan dia duduk-duduk dengan orang-orang yang selalu membicarakan kemaksiatan, gak ada yang dibicarakan kecuali kemaksiatan, maka tidak boleh duduk-duduk dengan orang seperti itu. Ketika kita diajak duduk, mas sini mas, duduk sama kami sini, tapi kita tahu orang ini ketika gerombol dengan teman-temannya pasti yang dibicarakan kemaksiatan. Ketika kita tidak mau duduk di situ, kita bukan orang yang sombong. Justru kita harus seperti itu. Harus kita menyingkir dari yang seperti itu. Dikarenakan dikhawatirkan kita akan terjerumus ikut membicarakan kemaksiatan tadi. Kecuali kalau kita merasa mampu memberi nasihat kepada semua orang-orang yang ada di situ supaya mereka tidak membicarakan kemaksiatan, maka diperbolehkan kita duduk-duduk dengan orang tersebut. Saya mampu insya Allah untuk menasihati mereka. Tolong ketika kalian mengajak saya duduk di sini, jangan ada yang berbicara tentang kemaksiatan. Kalau sampai ada yang berbicara tentang kemaksiatan, saya akan pergi. Kalau kita mampu melakukan seperti itu, silakan duduk dengan orang-orang tadi. Tapi kalau kemudian ketika diajak duduk di situ, kemudian teman-teman yang lain bicara kemaksiatan, entah bicara masalah perempuan, entah bicara masalah togel, entah bicara masalah korupsi, entah bicara masalah apa, misalnya bicara yang masalah kemaksiatan, dan kita cuma bisa diam, kita cuma bisa melongo, kita cuma bisa dengarkan, misalkan, maka yang seperti ini jangan kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu untuk menjaga hati kita masing-masing. Bisa jadi akhirnya kita terbawa ikut-ikut membicarakan tentang kemaksiatan tadi. Nah, jadi yang namanya duduk-duduk dengan orang lain itu juga ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Tidak kemudian semata-mata kepengen bergaul dengan orang maka duduk dengan siapa saja, ya, duduk dengan siapa saja. Yang penting saya kepengen duduk-duduk dengan mereka, misalnya. Tidak, harus ada di antara kita yang kemudian mampu untuk memberikan yang namanya nasihat kepada teman-teman. Rasulullah SAW pada waktu itu duduk dengan para sahabatnya, di antaranya adalah Sulaiman bin Surah. Sulaiman bercerita, pada saat itu ada dua orang yastatabani, dua orang yang saling mencela. Bahasanya kita, ada dua orang sedang tukaran. Ya, ada dua orang yang sedang cekcok, begitu, tukaran. Kaum muslimin wal muslimat a'azani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik. Ini terjadi di zamannya siapa? Di zamannya Rasul. Berarti ini terjadi pada generasi terbaik. Dua orang ini tentunya dua orang sahabat. Kenapa? Karena dia ketemu sama Rasul dan mereka orang yang beriman. Kan begitu. Artinya para sahabat bukan orang yang maksum. Para sahabat pun memiliki kesalahan-kesalahan. Apalagi kita. Sehingga kalau ada orang memandang orang-orang yang suka pakai jubah itu kayaknya orang-orang yang nggak punya dosa. Oh salah, nggak bisa. Ya, jangankan kita cuma pakai jubah saja. Sahabat yang hidup di zamannya Rasul saja mereka
bertengkar, tukaran. Ya. Nah, sehingga jangan sampai ada di antara kita yang merasa bahwa kita itu tidak mungkin melakukan dosa. Tidak. Masing-masing kita pasti akan terjatuh pada yang namanya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Ada dua orang yang sedang bertengkar. Wa ahaduhuma qad ahmarra al ihmarra wajhuhu. Salah satunya sampai wajahnya memerah, merangah wajahnya. Orang kan kalau lagi marah kan mesti wajahnya merah kan begitu. Ya. Nah. Kemudian wamtafahat audajuhu. Kemudian napasnya tersengal-sengal. Bisa dibayangkan lah kalau ada orang marah, orang lagi saking jengkelnya, kemudian mukanya merah, itu kan napasnya itu kan karena kepingin begitu kan, biasanya napasnya tersengal-sengal gitu. Ya, saking jengkelnya. Ya, bahasanya wong kene kepinginnya begitulah. Ya. Nah, karena saking jengkelnya, mukanya merah, kemudian tersengal-sengal nafasnya begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasul sebagai seorang yang penuh dengan hikmah dan keadilan. Ketika melihat ada dua orang yang sedang bertengkar sampai ada yang wajahnya merah, kemudian nafasnya tersengal-sengal saking jengkelnya. Tapi ingat, Rasul tidak kemudian pegang satu, enggak begitu caranya. Ya, walaupun Rasul mungkin mampu seperti itu, tapi Rasul enggak seperti itu. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi ada dua orang sahabatnya yang sedang bertengkar. Qala, Rasulullah menyatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sungguh aku mengetahui satu kalimat yang apabila orang yang sedang marah tadi mengucapkan kalimat ini, pasti kemarahannya akan hilang. Masya Allah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menghadapi ada dua orang sahabatnya yang lagi bertengkar, sudah marahnya sudah memuncak, itu Rasulullah tidak tidak tegang begitu. Ya, tidak kemudian terbawa suasana. Rasulullah SAW tetap tenang menghadapi ada dua orang temannya atau sahabatnya yang sedang bertengkar tadi. Bahkan Rasulullah SAW kemudian memberikan bimbingan. Kenapa? Kalau ada orang lain tengkar, kemudian kita ikut tegang, pasti kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Ketika kita akan mengadili keduanya pun pasti kita menjadi orang yang tidak akan adil, akan berat sebelah. Kenapa? Karena kita posisinya sudah nggak tenang. Kita terbawa emosi juga, kita terbawa perasaan kita juga. Akhirnya, siapa yang lebih dekat dengan saya, hubungannya tak bela. Yang ternyata hubungannya tidak dekat dengan saya, tidak saya bela. Ya. Nah, yang satu partai sama saya ketika tengkar dengan orang partai lain, walaupun partai lain orang yang partai lain yang benar, orang yang partainya saya yang tak bela, kan biasanya begitu. Ya, orang yang seorganisasi dengan saya, walaupun dia salah, ketika bertengkar dengan orang lain, yang dibela yang seorganisasi dengan saya, kan biasanya begitu. Nah, ini menunjukkan orang ini tidak adil. Kenapa? Karena saat itu dia terbawa emosi atau terbawa perasaan. Tapi apabila orang itu tenang, maka dia akan melihat mana di antara keduanya yang benar dan mana yang salah. Dan bagaimana saya menjadikan dua orang ini berdamai. Jangan terus-menerus mereka berada di atas kesalahan mereka atau selalu bertengkar.
Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Inni la'a'lamu kalimatan. Sesungguhnya aku mengetahui ada satu kalimat. Lau qalaha, seandainya ini diucapkan oleh orang yang marah, la dhahaba anhu ma yajidu, maka kemarahan dia akan hilang. Wa qala, maka Rasulullah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini diantara sunnahnya orang yang sedang marah untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena orang yang marah ini orang yang sedang tergoda syaitan. Orang yang sedang marah itu berarti orang yang sedang dikuasai oleh syaitan. Bagaimana caranya supaya kemarahannya hilang? Maka Rasulullah memberikan bimbingan supaya membaca doa ta'awudz, perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajidu. Pasti kata Rasulullah akan hilang yang namanya kemarahan tadi. Ini diantara bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita marah, baca ta'awudz. Ya. Nah, ini secara ucapan. Secara perbuatan disebutkan di dalam hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam hadis yang lain, bagaimana caranya supaya kita bisa hilang kemarahan kita? Selain membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di antaranya adalah kita merubah posisi badan kita. Ketika kita marah sedang berdiri, maka membaca ta'awudz. Kalau ternyata masih marah, duduk. Jangan tetap berdiri. Karena kalau berdiri kita masih bisa melangkah mukul orang. Tapi kalau duduk, masa kita mau ngesot? Duduk. Kalau duduk masih tetap marah, karena mungkin duduk sambil bawa ini kan dilempar bisa. Begitu. Ketika kita duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring gimana? Mau marah, mau lempar apa? Berbaring masa? Ya. Ini diantara cara yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita merubah posisi kita. Yang tadinya marah dengan berdiri, duduk. Ketika duduk masih saja kita tetap marah, kita berbaring. Ya. Nah, dan kemudian di antara cara lain untuk kita menghilangkan kemarahan adalah dengan cara berwudu. Ya, dengan cara berwudu agar kemarahan kita hilang. Nah, ini di antara tips atau cara-cara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalu lahu, maka para sahabat yang lain yang duduk di situ mengucapkan kepada atau mengingatkan kepada sahabat yang marah tadi. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai fulan, Nabi telah membimbing kamu agar kamu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahih beliau. Nah, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya apa yang sudah kita sebutkan, ya, dari apa yang sudah kita sebutkan. Kemudian di antara faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya yang namanya manusia selalu dia ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu Rasulullah SAW membimbingkan kepada kita. Ketika kita marah pun kita disuruh ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini pula kita bisa mengetahui bahwasanya masing-masing kita itu adalah orang-orang yang lemah dan mudah sekali tergoda oleh yang namanya syaitan. Mudah sekali tergoda dengan yang namanya syaitan. Dan di antara kita ada kemungkinan kita tidak memiliki kemampuan, ya, kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan yang namanya syaitan ini tadi. Maka syariat Islam mengajarkan kepada kita agar kita bisa terhindar dari yang namanya tipu dayanya syaitan atau godaan syaitan, maka hendaknya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah minasyaitan, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, tatkala kita mengucapkan kalimat a'udzubillah, ini menunjukkan bahwa kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Sekuat apapun kita, ya, sekuat apapun kita tetap sebagai makhluk yang lemah. Dikarenakan kita masih memiliki Allah yang maha kuat. Sehingga dengan sebab ini pula kaum muslimin wal muslimat, masing-masing kita hendaknya menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kita setelah kita berusaha, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, sebagai sesembahan yang maha kuat. Di dalam hadis ini pula kita mengetahui bahwasanya yang namanya syaitan selalu menunjukkan permusuhannya kepada kita, ya. Fattahiduhu aduwa, maka di dalam ayat Allah menyatakan fattahiduhu aduwa, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh-musuh kalian, karena syaitan itu memang selalu berusaha memusuhi kita. Sehingga jangan sampai menjadikan syaitan sebagai teman. Inna syaitana kana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian wahai kaum muslimin aduwwun mubinun, sebagai musuh yang nyata. Lah kok ada orang yang bangga bisa berteman dengan syaitan itu? Ya. Merasa bangga berteman dengan syaitan, kan aneh. Anehnya kenapa? Anehnya ayat memerintahkan kita untuk memusuhi syaitan, ini orang malah menemani syaitan. Ini kan berarti aneh. Kenapa aneh? Dia bisa mengikuti jalur sendiri dalam keadaan jalur yang ditunjukkan oleh Allah. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh untuk kalian.
Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka kalau kita sudah mengetahui ada orang-orang yang bangga berteman dengan syaitan, kita tidak boleh berteman dengan dia. Kenapa? Karena kita khawatir kita akan dijadikan teman dengan syaitannya dia juga. Maka hendaknya kita menjadi musuh yang nyata bagi syaitan dan bagi orang-orang yang berteman dengan syaitan tadi. Dan yang berteman dengan syaitan dari kalangan manusia adalah para dukun-dukun. Para dukun-dukun itu mereka berupaya berteman dengan yang namanya syaitan-syaitan. Manggil mantra lama itu tujuannya adalah supaya syaitannya datang. Entah itu dengan ucapan apa nggak jelas ini itu dan sebagainya supaya syaitannya nanti membantu dia dan yang lain sebagainya. Semua praktek-praktek yang berupaya mengundang syaitan, menjadikan teman bagi dia syaitan tadi, maka kita berlepas diri dari yang seperti itu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita menjauhi atau memusuhi yang namanya para syaitan-syaitan tadi. Kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasehatkan kepada kita umatnya dengan 3 kali untuk kita umatnya jangan menjadi orang yang suka marah. Mana ketika itu ada sahabat yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La taghdab." Faraddada miraran, qala la taghdab. Jangan kamu suka marah, jangan kamu cepat marah, jangan kamu menjadi pemarah. Perhatikan, bukan berarti kemudian marah itu tidak boleh. Ya, yang namanya manusia suatu saat pasti akan muncul rasa marah. Gak mungkin ada orang yang gak punya marah, itu gak mungkin. Kita harus marah ketika kita melihat istri kita, anak-anak perempuan kita kemudian melanggar yang namanya syariat Islam. Kita harus marah ketika melihat yang namanya murid-murid kita, mereka melakukan pelanggaran di dalam syariat Islam. Marah, ya. Nah, jadi boleh yang namanya marah. Yang dilarang itu adalah mereka-mereka yang marah tapi tidak pada tempatnya. Yang seharusnya tidak marah, dia marah. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Maka Rasulullah membimbingkan kepada kita, la taghdab, jangan suka menjadi pemarah, apalagi dalam urusan-urusan yang sepele, urusan-urusan duniawiyah, urusan-urusan yang sepele, ya. Kemudian kita sedikit-sedikit marah, maka ini tidak diperkenankan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah menyatakan seperti ini, farad dada qala miraran, terus-menerus berulang-ulang. Wahai Rasulullah, nasihatkan lagi kepada kami, la tahdab, jangan suka marah. Wahai Rasul, nasihatkan lagi kepada kami apa lagi? La tahdab, jangan kamu suka marah. Dan disebutkan bahwasanya Rasulullah waktu itu memberi nasihat kepada seorang sahabat yang memang dikenal oleh sahabat yang lain bahwa sahabat ini memang temperamen, orangnya memang suka marah. Maka ketika minta nasihat, wahai Rasul, tolong saya diberi nasihat. Maka Rasul menyatakan, kamu jangan suka marah. Ini namanya nasihatnya Rasulullah, sesuai dengan orang yang minta nasihat. Kalau ada orang minta nasihat kepada kita, kita tahu ini orangnya suka mengeluh misalnya. Mas, tolong nyong diberi nasihat. Ya kasih nasihat,
jangan suka mengeluh, yang sabar. Misalnya ada orang minta nasihat kepada kita, kita tahu bahwa orang ini suka berjudi misalkan. Mas, kira-kira nasihat yang aku apa? Ya, kalau bisa kamu jangan bermain judi, itu haram. Jadi ketika kita mau memberi nasihat kepada orang, itu kita lihat orangnya. Orangnya ini senangnya apa? Kesalahan-kesalahannya apa? Begitu, supaya tepat dalam memberikan nasihat. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikum. Fal muadzin yu'adzin fa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi